Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haisar Rohal Simanjuntak dengan nomor NIM 12120300050. Di kesempatan kali ini saya akan membahas pentingnya mengetahui perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. Penyampaian saya kali ini saya sampaikan guna untuk menyelesaikan tugas UTS saya, ujian tengah semester, pada mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Haji Teti Ratnasih MAG. Baiklah, saya akan menyampaikan pentingnya mengetahui perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. Anak didik adalah generasi penerus kita. Kita harus melakukan yang terbaik untuk masa depan anak didik kita. Minimal, pencapaian anak didik kita itu harus di atas kita. Dan tentunya harus bahagia akan hidup yang dijalaninya. Tentunya kita harus tahu indikator-indikator yang membuat peserta didik kita sukses ke depannya. Maka dari itu kita harus belajar. Belajar apa? Belajar konsep dasar dari perkembangan individu. Pertumbuhan dan perkembangan adalah dasar yang selalu digunakan dalam dunia psikologi. Pertumbuhan dan perkembangan memiliki persamaan dan perbedaan yang berkaitan dengan perubahan pada peserta didik. Perubahan yang meliputi peningkatan struktur dan ukuran yang terjadi secara kuantitatif disebut pertumbuhan. Ukuran panjang, umur tulang, berat badan, keseimbangan metabolik yang bisa diukur itu disebut dengan pertumbuhan. Organisme yang menjadi besar seiring waktu disebut pertumbuhan yang bersifat kuantitatif. Sedangkan kemampuan dan skill individu, pematangan struktur dan fungsi tubuh disebut dengan perkembangan. Bagaimana sistem organ berkembang, pematangan sel-sel tubuh, jaringan tubuh dan organ-organ menyangkut perkembangan. Menurut Hasan, perkembangan berarti segala perubahan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang diselangi pertumbuhan dan kematangan individu. Pada dasarnya ada dua proses perkembangan, yaitu evolusi dan involusi. Evolusi dan involusi yang serentak terjadi dalam kehidupan manusia. Manusia tak akan berhenti berevolusi dan berinvolusi. Pada saat kita anak-anak, pertumbuhan kita meningkat. Tetapi saat usia tua atau usia lanjut, kita mengalami kemunduran fisik dan mengalami kematangan pikiran. Manusia selalu mengalami perubahan dari awal hingga akhir. Perubahan bisa terus meningkat sampai puncak, dan ketika sampai puncak akan mengalami kemunduran. Beberapa proses perkembangan bercirikan perubahan yang sangat mencolok, seperti perubahan fisik. Perubahan fisik ditandai dengan perubahan tinggi badan, berat badan, dan organ tubuh. Selanjutnya, perubahan mental. Perubahan ini ditandai memori. Memori kita itu mulai berkurang, persepsi, emosi, penalaran, imajinasi, dan sosial. Kemudian, perbedaan pertumbuhan dan perkembangan yaitu pertumbuhan merujuk ke aspek fisik. Perubahan ukuran yang peningkatan sel. Perubahan ukuran dan peningkatan sel merujuk ke perubahan kuantitatif, tidak berlangsung seumur hidup. Perkembangan berkaitan dengan skill, bakat. Perkembangan juga merujuk ke kemana? Kematangan struktur dan fungsi tubuh.